Karena kita hendak mencari kebenaran material dari peristiwa itu. Dan tadi ditemukan fakta-fakta persidangan yang mengarah pada keyakinan kita kasus KM50 itu bukan tembak-menembak. Sama seperti kasus Joshua Huta Barat, bukan tembak-menembak. Yang kedua, saya punya keyakinan sama. Kasus KM50 itu adalah pembunuhan berencana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali begini ya. Memang kemudian sejak kasus pembunuhan Joshua Huta Barat ini pertama kali diumumkan tanggal 11 Juli 2022 yang lalu. Meskipun ya kejadiannya kan di TKP itu tanggal 8 Juli 2022 ya. Mundur 3 hari ya pengungkapan kasus ini oleh Karo Penmas, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu oleh Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Publik itu mulai mengaitkan dengan peristiwa KM50 karena ada kemiripan-kemiripan gitu dari sisi peristiwa. Yang pertama kan diumumkan bahwa peristiwa ini tembak-menembak. Publik jadi teringat peristiwa KM50 juga tembak-menembak dan memiliki karakteristik korban dan luka yang sama. Pertama, dalam kasus Sambo ini kan awalnya kan tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir Joshua Huta Barat. Tetapi yang unik adalah kenapa Baradae tidak satupun peluru yang bisa menggores dirinya begitu. Sementara Brigadir Joshua Huta Barat bisa mati begitu. Kan kalau kita bicara konstruksi peristiwa tembak-menembak, semestinya kan dua pihak itu ada luka akibat tembak-menembak. Ini kan tidak ada. Dan kita menjadi semakin mengaitkannya ini dengan KM50 setelah jenazah itu dikirim ke Jambi. Pada awalnya dilarang dibuka. Ini juga mirip ya, 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam pada peristiwa KM50 saat awal-awal dikirim jenazahnya ke keluarga mereka juga tidak boleh dibuka. Tapi keluarga yang memaksa dibuka karena saat itu keluarga tidak yakin bahwa pemandian jenazah yang dilakukan oleh Mabes Polri itu syar'i. Padahal ini kan kewajiban umat Islam untuk memandikan, mengkafani dan menguburkan secara syar'i. Karena saat itu pemandiannya dilakukan oleh Mabes Polri, maka pihak keluarga kan tidak percaya dan kemudian dibuka kembali dan dimandikan ulang. Nah, saat pembukaan itu juga sama ya, Brigadir Joshua Huta Barat kan awalnya juga tidak boleh dibuka oleh Karo Paminal yang saat itu ikut mengirim, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang akhirnya juga dinonaktifkan dari Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri. Itu juga terkejut keluarga ketika dibuka kok luka yang dihasilkan itu tidak lazim sebagai luka yang diakibatkan tembak-menembak. Karena ada luka sayatan, 2 jari patah, ada luka kuku terkelupas, dan belakangan setelah dilakukan otopsi ulang, ekshumasi, itu lebih mengerikan lagi. Ada posisi otak yang sudah tidak ada di kepala, dipindahkan ke perut, kemudian ada rahang yang geser, ada luka bekas jaratan di leher, ada kaki agak geser gitu, ada punggung yang terbakar, ada punggung yang lecet ya. Dan itu semua kemudian sama ya, persis mengaitkan dengan kondisi fisik luka 6 Laskar FPI juga mengalami hal yang sama. Ada kuku terkelupas juga. Dan semuanya juga kita punya simpulan yang sama, ini bukan tembak-menembak ya. Ini diduga adalah satu pembantaian, pembunuhan berencana yang diawali dengan penyiksaan. Dan kesimpulan itu juga disimpulkan sama oleh keluarga Brigadir Joshua Huta Barat yang kemudian menunjuk kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak dan langsung melakukan pelaporan kepada Mabes Polri dengan pasal-pasal. Yang pertama terkait pasal pencuriannya karena 3 HP Brigadir Joshua Huta Barat itu hilang. Jadi pasal 362 tentang pasal pencurian. Kemudian juga luka-luka tadi diduga kuat kan akibat penyiksaan, makanya dilaporkan juga 351 dan 354 KUHP tentang penganiayaan dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Kemudian dilaporkan juga pasal 338 tentang pembunuhan, dan yang paling penting adalah dilaporkan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman pidananya pidana mati dan maksimum penjara seumur hidup. Lalu kemudian ada pasal 55 dan 56 KUHP, ini tentang tindak pidana turut serta memberi bantuan dan memberikan sarana untuk melakukan kejahatan. Nah, kasus ini kan awalnya ingin dipertahankan ya, dipertahankan bahwa peristiwanya tembak-menembak, bahwa motifnya karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Huta Barat kepada istri Irjen Pol Ferdy Sambo, Nyonya Putri Chandrawati. Namun peristiwa ini kan berubah seiring
adanya pengakuan Baradae atau Richard Eliezer Pudihang kepada kuasa hukum yang baru, Deo Lipayumara, bahwa dirinya mengaku tidak ada peristiwa tembak-menembak. Nah, sejak saat itulah yang kemudian peristiwa ini berubah dari yang tadinya tembak-menembak menjadi tidak ada tembak-menembak, dan setelah itu diumumkan tersangka baru. Awalnya nambah Brigadir RR, ya, ikut juga dengan pasal 340. Baradae tidak ada 340, ya, hanya 338 pembunuhan biasa. Tetapi Brigadir RR itu ikut dalam pembunuhan dan dikenakan pasal 340, yakni pembunuhan berencana. Kemudian KM, Kuat Ma'ruf, sopir dari Ferdi Sambo, dan itu juga kena kasus 340 KUHP. Dan terakhir kan diumumkan Irjen Pol Ferdi Sambo dengan pasal 340 KUHP juga tentang pembunuhan berencana. Nah, ini yang kemudian mengaitkan publik dengan peristiwa KM50. Kenapa? Peristiwa di Ferdi Sambo berubah dari tembak-menembak menjadi tidak ada tembak-menembak, ditembak. Nah, kita meyakini pada peristiwa KM50 juga tidak ada tembak-menembak. Karena menurut pengakuan Munarman, ya, juga keterangan dari Front Pembela Islam, ya, petinggi lainnya, di FPI itu tidak ada pengawalan kemudian diperbekali dengan senjata, dan senjatanya luar biasa saat Irjen Pol Fadil Imran mengumumkan peristiwa itu kan luar biasa, ada pedang, ada senjata api, ada macam-macam itu, dan itu dugaan kuatnya adalah itu bukti palsu yang diada-adakan oleh Polda Metro Jaya. Walaupun akhirnya kasus itu kan dipaksakan vonis sampai ke pengadilan, dan memang vonisnya lucu onslah, lepas, karena dianggap Bribtu Yusmin Okorela, Bribtu Fikri Ramadan, ya, dengan AKP Yusmin Okorela dianggap melakukan tindakan pembunuhan terhadap 6 laskar itu sebagai bagian dari perintah jabatan, dan dimaafkan karena dianggap melakukan pembelaan terpaksa atau nuther akses dalam istilah pidana, ya, pasal 49 dan pasal 50 KUHP. Nah, dengan begitu kemudian kita semua juga mengaitkan, oh, ini kemungkinan kasus KM50 juga kasusnya sama seperti kasus Sambo, direkayasa. Sebenarnya kasusnya juga pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana juga, karena ada perintah dulu, ada SK dari Kapolda Metro Jaya. Tapi setelah terjadi pembunuhan, di cover pembunuhan itu berubah menjadi tembak-menembak. Dan kemudian, ya, pelaku tembak-menembak itu dilepaskan oleh pengadilan dengan dalih mereka melakukan pembelaan terpaksa dan karena melaksanakan perintah jabatan. Nah, kasus KM50 itu kan saat di sidang pertama kan sebenarnya kita semua udah nggak percaya. Saya di Jakarta itu dengan sejumlah advokat nasional, dengan beberapa tokoh, termasuk dari TP3, ya, tim pemantau peristiwa pembunuhan saat itu, dengan Bang Marwan Batubara, membuat satu agenda pernyataan pernyataan bersama mosi tidak percaya pada persidangan KM50, karena kita melihat persidangan itu dipaksakan, dagelan, dan akhirnya terbukti vonisnya kan vonis main-main, itu vonis dagelan juga. Masa membunuh 6 orang kok nggak dipenjara, cuman divonis onslah gitu. Lalu kita itu setelah divonis kan KM50 seperti redup, kayak tertutup, karena kalau orang menuntut, ya tuntut KM50 diungkap. Nah, mereka bisa menjawab, faktanya sudah diproses, sudah divonis, sudah selesai. Qadarullah, malah kasus itu diungkit kembali melalui apa? Kasusnya Habib Bahar bin Smith saat dia ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Itu dia ceramah tentang peristiwa KM50 dan diproses dengan pasal menebar hoax. Walaupun kemarin akhirnya kan saat peristiwa KM50 diungkap kembali oleh Habib Bahar bin Smith, pasal menebar hoaxnya, pasal 14-nya kan nggak terbukti. Yang terbukti hanya pasal 15. Akhirnya kasus Habib Bahar bin Smith itu seperti menghidupkan ulang, ya, ingatan publik dan tuntutan publik terhadap kasus KM50. Jadi kasus KM50 itu seperti luka lama yang sudah ditutup oleh rejim, tapi gara-gara rejim mengkriminalisasi Habib Bahar bin Smith dengan mengkasuskan ceramah Habib Bahar Smith di Kecamatan Marga Asih, Bandung. Jadi seolah-olah kasus itu hidup kembali KM50 karena objek yang dijadikan materi ceramah dan kemudian dipersoalkan oleh polisi saat itu adalah ceramah Habib Bahar bin Smith tentang pembantaian KM50. Nah, akhirnya yang menarik lagi kemarin kan vonisnya tidak terbukti menyebarkan bohong. Hanya persoalan pasal 15 saja, ya, menyebarkan berita yang tidak lengkap dan tidak pasti. Artinya kabar tentang 6 laskar dibantai itu benar. Kabar tentang kemungkinan adanya penyiksaan itu juga benar. Dan dengan demikian karena ini semuanya benar, maka prosesnya hanya tinggal melengkapi atau melakukan proses untuk memastikan, ya, apakah benar terjadi penganiayaan, melengkapi apakah ada peristiwa penganiayaan. Dengan apa, ya, dengan proses
penyidikan ulang gitu. Nah, disitulah menurut saya memang ada satu bridging ya, jembatan penghubung antara kasus Sambo, kasus Habib bin Smith dengan kasus KM50 dan mudah-mudahan ini bisa sampai ke sana begitu. Dan kalau sampai ke sana ya harapan kita kasus KM50 bisa diproses ulang baik dengan proses ulang melalui novum untuk membatalkan ya putusan yang kemarin atau pengembangan kasus ya penyelidikan baru sehingga tersangkanya baru bukan hanya Yusmin Okhoreal dan Bribtu Ramadhan ya. Karena kaitannya dengan Sambo juga saat itu Irjen Pol Fedy Sambo itu dia adalah kepala divisi Propam Mabes Polri yang mengerahkan 30 anggota Propam untuk meriksa seluruh polisi yang melakukan tindakan penembakan biadab kepada 6 laskar FPI. Tapi ternyata hasilnya apa? Nihil, tidak ada sanksi ya yang diberikan oleh Kadif Propam yang diketuai Irjen Pol Fedy Sambo kepada para penembak 6 laskar. Nah, sekarang dalam kasus yang sama hanya 1 nyawa yang meninggal. Wow, yang kena sanksi aktif banyak. Yang periksa tuh awalnya 25, terakhir sampai 34 anggota polisi. Yang dikandangkan di Yanma ya, itu ada 2, Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, dan kemudian pamen di Polda Metro Jaya ya, termasuk AKP Hendik Jusen. Nah, itu ketua tim waktu saat proses kasus penembakan KM50 itu juga ikut dikurung sekarang di Provos Mabes Polri. Nah, artinya begini, patut digua, bahkan saya meyakini kerja Verdi Sambo saat Kadif Propam mengurusi kasus KM50 itu bukan kerja dalam kerangka menegakkan disiplin dan kode etik Mabes Polri, tapi dalam rangka untuk menjadi bunker, menjadi perlindungan bagi pelaku penembakan 6 laskar agar tidak terkena sanksi etik. Sehingga wah itu luar biasa ya, sanksi pidana dionslah ya KM50. Sementara sanksi etik kagak ada, tidak dipecat, tidak dikasih sanksi apapun, tidak juga dikandangkan, tidak juga dimutasi ke jabatan yang lebih rendah atau didemosi, tidak ada. Beda sekali dengan kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, kita meyakini bahwa kasus yang sejatinya pada KM50 itu persis seperti kasus yang terjadi pada Brigadir Joshua Huta Barat yang rekayasa kasusnya itu dilakukan oleh Verdi Sambo. Dan ingat, ini sudah diakui oleh polisi, oleh Kapolri, oleh Mabes, jelas ini ada obstruction of justice ya, penghalang-halangan proses penegakan hukum, penghalangan penyidikan, ada penghalangan penyelidikan, penghilangan barang bukti, pengerusakan barang bukti, dan yang paling jelas ada pencurian CCTV. Dan kita juga kaitkan dengan KM50, CCTV juga dianggap rusak. Bedanya kalau itu rusak tidak jelas KM50, kalau di kasus Sambo itu tersambar petir gitu. Makanya ada selorohan, harusnya petir itu di BAP, apakah benar dia yang bertanggung jawab menyambar si CCTV tadi begitu. Jadi dari beberapa uraian fakta-fakta tadi memang ada jembatan bridging, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan atau pintu untuk kembali menghidupkan tuntutan agar bongkar ulang atau proses ya penyidikan ulang pada kasus KM50. Begitu. Oke, berarti maksudnya kalau tadi Ustadz Bung Khozini sampai menyebut ada kayak semacam satu bridging gitu ya, dengan dengan kesamaan pola, dengan kesamaan mungkin kejadian gitu. Artinya kemudian kalau berarti ini kayak semacam satu kalau di medis mungkin sebutnya malpraktik yang berulang-ulang dong. Berarti ini bukan kecelakaan, berarti satu hal yang disetting dong berarti. Ya, makanya saya melihat Sambo itu bukan insiden, ini seperti fenomena gunung es. Yang nampak itu hanya sebagian. Justru yang tidak nampak itu luar biasa, dan ini menurut saya momentum yang paling tepat bagi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk melakukan bersih-bersih dan restrukturisasi. Bahkan kemarin saya dengan Pak Dr. Muhammad Taufik itu ya dalam sebuah diskusi, kalau istilah saya ini harus bedol deso, semua yang terlibat harus dipangkas. Kalau istilah Pak Taufik harus pangkas satu generasi, jangan kemudian ini kasihan, ini terkait ini terjadi kompromi. Nah, sampai hari ini ya tersangkanya hanya 4 dan proses penyidikan tidak jelas kenaikannya pada tahap selanjutnya seperti apa. Saya menduga kuat ini sedang terjadi pertarungan di internal Polri dan ada semacam kompromi-kompromi untuk mengkanalisasi dugaan saya kasusnya dihentikan hanya pada 4 orang ini saja. Padahal ada 2 kasus terutama ya. Pertama kasus pembunuhannya itu sendiri yang saya meyakini tidak hanya 4, istri Verdi Sambo juga harusnya diperiksa karena terbukti ya dia bohong terkait motif dari penembakan atau dari peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Awalnya kan motifnya karena pelecehan yang terjadi di Duren 3. Nah, sekarang udah berubah, walaupun tetap pelecehan, berubah pelecehannya berada di Magelang. Dan saya meyakini itu masih bohong semua.
Karena itu si PC ini ya, istri Ferdi Sambo harus diperiksa dan bisa jadi dia termasuk paling enggak setidak-tidaknya dia kena pasal 5556 KUHP lah, turut serta ya membantu atau memberikan sarana pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat itu. Nah, ini yang kita masih nunggu apakah mereka mau berkompromi hanya 4 saja, karena kalau 4 ini ya Baradae, Brigadir RR, KM sama FS ini naik ke persidangan, berkasnya sudah lengkap karena konstruksi kasusnya sudah ada yang melakukan, ada yang merencanakan, ada yang mengeksekusi, ada yang membantu, ada yang memberi sana, sudah lengkap. Jadi tidak akan menjadi berkas yang kurang perlu tersangka lagi, enggak. Hanya persoalannya saya meyakini tersangkanya tidak hanya ini. Makanya Polri dituntut 2 hal. Pertama, apakah mau bersih-bersih terkait kasus ini, kasus pembunuhan. Yang kedua, apakah mau bersih-bersih terkait tindak pidana yang mengiringi kasus pembunuhan ini ya, menyebarkan hoax, menghalang-halangi penyelidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, sampai mencuri CCTV. Nah, kalau dia Kapolri itu mau bersih-bersih, semua ini diproses hukum pidana. Dan saya khawatir Irsus itu bekerja tadi seperti Ferdi Sambo saat mengerahkan 30 anggotanya pada kasus KM 50. Ferdi Sambo bekerja bukan untuk menghakimi atau mengadili pelanggar kode etik, tapi untuk menjadi bunker bagi pelaku kejahatan di KM 50 sehingga tidak ada sanksi. Saya khawatir Irsus ini juga begitu. Benar nanti akan diberi sanksi, tapi sanksi itu seolah-olah menjadi alasan tidak diproses pidana. Padahal kasus pelanggarannya bukan hanya etis loh. Menghilangkan barang bukti itu pidana loh. Pasal 233 itu 4 tahun. Kemudian mengembarkan berita bohong, menerbitkan keonaran itu pidana loh. Pasal 14-nya ancamannya 10 tahun. Atau kalaupun tidak pasal 14, pasal 15-nya itu 3 tahun setengah. Semua itu pidana. Jadi kita juga khawatir nih, jangan-jangan Irsus bergerak didampingi tim sus. Karena kan Irsus itu belakangan. Awalnya tim sus saja. Irsus itu bergerak bukan dalam kerangka untuk menegakkan disiplin dan kode etik Polri berdasarkan ketentuan Perpol nomor 7 tahun 2022, tetapi bekerja untuk menjadi bunker bagi pelaku kejahatan ini. Sehingga hanya cukup diberi sanksi etis, sanksi etik, sanksi administratif. Setelah itu seolah-olah masyarakat biar berhenti untuk menuntut proses pidananya. Padahal etik harusnya jalan, ya pidana tetap jalan. Nggak bisa kemudian sanksi etik ini menghalangi proses pidana atau dianggap mengkompensasi tidak perlu lagi dilakukan proses pidana. Begitu. Termasuk juga ada dugaan, misalkan contoh Komnas HAM beberapa hari yang lalu tuh mengungkapkan kalau ada potensi kasus baru, misalkan contoh Pak Ferdi ini diduga kuat punya kayak semacam sindikat perjudian gitu dengan kode-kode yang kemudian sempat diungkap. Saya kira Komnas panggung aja. Benar bahwa ada indikasi itu. Tapi Komnas HAM kan diberi mandat untuk tidak memeriksa itu. Dia harusnya fokus saja terhadap kasus pembunuhannya. Ada pelanggaran HAM tidak? Di awal-awal Komnas HAM kan seperti Kompolnas, sama-sama menjadi semacam amplifying-nya Polri. Jadi dia bilang ada penembakan, tembak-tembakan, ya diikuti saja. Nggak ada kontrol dari Komnas HAM atau dari Kompolnas. Bahkan Kompolnas kan sempat dibully. Nah, Komnas HAM kan sejak penetapan tersangka Ferdi Sambo menjadi tersangka oleh Kapolri itu Komnas HAM seperti kehilangan gaya gitu, mati gaya. Karena sebelumnya versi Komnas HAM tidak ada beda. Nah, sekarang Komnas HAM sudah berubah. Sudah seperti seolah menjadi lembaga yang independen dengan menyatakan adanya dugaan obstruction of justice tadi, dan ini tambahannya kepada masalah dugaan tadi judi online dan sebagainya. Saya setuju itu diproses, tapi Komnas HAM fokus dulu ke masalah kejahatannya dan dikejar. Sehingga Ferdi Sambo nanti bisa diadili pada dua ranah peradilan pidana tentang pembunuhan berencananya, yang kedua peradilan HAM berat itu kalau terjadi penyiksaan dan motifnya itu terstruktur sistematis, apalagi ini institusi Polri ya atasan pada bawahannya, bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu kalau Komnas HAM benar-benar bekerja. Tapi kalau Komnas HAM mau mengulangi sandiwara sih di KM 50 ya sudahlah, silakan saja ngomong apa saja terserah Komnas HAM gitu. Orang juga sekarang juga males gitu loh sama Komnas HAM gitu loh. Nah, kita itu maunya Komnas HAM yang benar-benar komisi nasional yang membela korban dari kejahatan HAM, nah bukan membela pelaku yang melakukan tindakan kejahatan. Begitu. Bang Fauzi, lalu kemudian apakah kasus ini terutama KM 50 ya, karena kelihatan tadi kalau Bang Fauzi menyampaikan tadi ada kayak semacam bridging gitu ya, kesamaan konsep, kesamaan pola dan sebagainya. Apakah kemudian kasus KM 50 ini akan final sesuai dengan harapan dari keluarga, masyarakat, termasuk juga dari umat Islam, karena memang ini
benar-benar kasus yang sensitif banget nih. Apakah ada kayak semacam satu harapan bahwa kasus ini akan finish sesuai dengan harapan gitu? Yang jelas kita umat Islam harus punya keyakinan bahwa segala kezaliman itu pasti Allah balas, dan kita punya peran untuk menjadi perantara agar balasan itu diantaranya melalui lisan-lisan kita. Yang menarik kan begini ya, saat KM 50 diadili di Jakarta Selatan, itu benar itu Bang Aziz dan yang lainnya itu tidak hadir atau tidak mengakui proses persidangan itu. Sebab kalau hadir, itu hanya jadi penonton, hanya melegitimasi persidangan abal-abal di kilometer 50. Nah saat itu saya nggak kepikiran gimana ya tim kita bisa aktif menggali kasus itu di dalam sebuah persidangan, dan hasil persidangan itu menjadi fakta hukum yang punya kekuatan hukum. Masya Allah, subhanallah. Terjadilah meledaknya kasus Habib bin Bahar. Nah kalau Habib bin Bahar kan menjadi lebih aktif ya kawan-kawan ini, Bang Aziz dan yang lain. Kenapa? Karena yang jadi tersangka Habib Bahar bin Smith, kuasa hukum bisa mendalami fakta-fakta seputar KM 50 itu secara langsung kepada saksi-saksi, baik yang dihadirkan oleh JPU atau terutama dari kita ya. Dari JPU kan dulu kalau misalkan ada fakta yang dari saksi yang hanya menjelaskan bahwa itu kejadian tembak-menembak. Nah, saat itu kuasa hukumnya kan dari polisi, si Henry Yosodiningrat pasti nggak akan didalami, akan dibenarkan saja karena itu kan persidangan abal-abal. Tapi kalau di dalam kasus yang Habib Bahar bin Smith pasti didalami oleh kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, karena kita hendak mencari kebenaran material dari peristiwa itu, dan tadi ditemukan fakta-fakta persidangan yang mengarah pada keyakinan kita kasus KM 50 itu bukan tembak-menembak, sama seperti kasus Joshua Huta Barat, bukan tembak-menembak. Yang kedua, saya punya keyakinan sama, kasus KM 50 itu adalah pembunuhan berencana. Dari mana konfirmasinya? Kalau Brigadir Joshua Huta Barat itu kan kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak ya, indikatornya dari adanya pengancaman di awal melalui komunikasi Vera Simanjuntak dengan Brigadir Joshua Huta Barat sebelum meninggal kan, dia mengaku diancam oleh skuad mana, skuadnya Sambo kan, lama atau baru, disebut skuad lama. Nah, kalau di kasus KM 50 kita buktikan dari apa? Dari proses penggiringan, dari sejak ada surat perintah, surat tugas, dari penggiringan sampai saya duga eksekusinya ada tempat khusus yang dulu Komnas HAM pernah keceplosan, ada tempat pembantaian kemudian diralat. Dan yang menarik ada satu fakta. Ini yang pernah disuarakan oleh Bang Edi Mulyadi yang sekarang juga diadili karena hanya dituduh karena menyebar hoax itu. Tentang kendaraan. Ya, kendaraan yang ada di KM 50 yang tidak bisa diselidiki oleh Komnas HAM. Bahkan oleh TP3 disebut Komnas HAM belum melakukan penyelidikan, hanya pemantauan. Kalau penyelidikan tidak seperti itu, ya. Jadi mobil mereknya saya lupa Bang Aziz itu. Itu lupa saya. Land Cruiser. Ya. Ya, Land Cruiser itu kan jadi terhubung, dan belakangan kan ada Land Cruiser yang di rumahnya Ferdi Sambo kesorot oleh media. Ada Land Cruiser sebelumnya dipamerin oleh anak buah Sambo yang dari Papua itu, namanya siapa yang berewokan itu. Dan menarik juga ya, anak buah Sambo yang ada tato itu juga menurut pengakuan Habib Hanif sebagaimana diungkapkan oleh Bang Munarman ketika rilis dulu, itu dikatakan di antara orang yang ngejar mereka itu ada yang pakai tato mengacungkan jari tengah. Nah, dugaan kita ya anak buahnya Sambo gitu loh. Nah, terkait pula Sambo itu ada di Satgasus yang baru saja dibubarkan. Saya menduga kerjaan KM 50 itu juga kerjaan Satgasus, karena itu harus diungkap. Saya tidak setuju Pak Kapolri justru Satgasus malah dibubarkan. Ini kan bukan memenuhi ekspektasi publik agar Satgasus dibubarkan. Jadi seolah-olah juga untuk menghilangkan jejak. Ketika kita menduga ada kerjaan Satgasus yang bermasalah, justru dibubarin. Jadi kita kehilangan. Sama persis KM 50 ya, ada masalah, justru KM 50-nya digusur ya, kayak dihilangin jejaknya juga. Satgasus ini maka kita minta Satgasus itu diaudit. Baik terkait kinerjanya apa saja, jangan-jangan kinerja Satgasus diantaranya adalah KM 50. Yang kedua terkait keuangannya. Jangan-jangan keuangan Satgasus benar sebagaimana yang beredar di sosial media, duit-duit dari bos-bos judi online yang setor kepada Sambo. Nah, dua hal ini, audit keuangan dan audit kinerja ke Satgasus harus dilakukan secara transparan. Nah, kalau itu terkuak, yakin saya kasus ini bisa dibuka ulang, bukan menunggu ya PK dari kasus yang selama ini terjadi terhadap Bribtu Fikri Ramadan sama Yusmin Okorela, tapi bisa buka penyidikan kasus baru. Penyidikan kasus baru, ini benar-benar kasus baru, temuan baru gitu. Tapi lagi-lagi ya kita menunggu otoritas, karena baliknya ini kan otoritas politik. Kalau di kasus
Brigadir J itu kan Pak Jokowi 4 kali menyatakan minta dia didorong diproses secara transparan, buka apa adanya. Karena itulah kemudian dibentuk tim sus dan irsus. Di dalam kasus 6 Laskar kan dulu tidak, malah Presiden malah ngomong ya, tidak apa, masyarakat tidak boleh semena-mena terhadap aparat, kan kewali ini. Yang harusnya tidak boleh semena-mena itu aparat yang punya wewenang kepada rakyat biasa. Seolah-olah kan jadi dukungan Presiden terhadap tindakan biadab polisi yang saat itu melakukan penembakan dan akhirnya membuat 6 Laskar meninggal gitu loh. Tapi sekali lagi kalau saya pakai logika keyakinan ya, kita itu beramal dasarnya keyakinan, bukan kausalitas. Logika kausalitas itu nanti dibangun, yang penting yakin dulu. Coba dalam kasus Ferdi Sambo ini, kita juga nggak punya semacam sebab akibat yang bisa mengungkap kasus ini. Cuman kita yakin saja ya, kita terus ya bareng-bareng, bahkan netizen itu rame terus di sosial media kan akhirnya ya terungkap begitu loh. Saya punya keyakinan demikian. Kalau Allah sudah turunkan pertolongan, maka Allah yang menggenapi syarat kemenangan tadi. Jadi Allah yang kemudian turunkan kausalitasnya tadi, Allah yang membongkarnya. Jadi kalau pertanyaan kembali apakah KM 50 itu kita punya keyakinan, saya punya keyakinan. Dan di dunia nggak nunggu di akhirat, dan di akhirat tentu balasan dari Allah SWT kepada pelaku penzaliman pasti lebih berat, lebih pedih gitu. Tapi di dunia ini indikatornya sudah mulai terkuat. Lagi pula begini, terlepas tidak dalam waktu dekat ini rezim berganti. Nah, kalau rezim berganti kan nanti otoritas politik berubah. Masih ada waktu. Kenapa? Karena saya meyakini yang terlibat, yang ikut membunuh 6 Laskar itu masih berkeliaran, masih hidup. Dan yang dihadirkan di pengadilan itu bukan mereka yang terlibat, hanya yang dijadikan semacam kambing hitam mungkin. Kambing hitamnya lah. Yang penting ada yang disidang gitu loh. Oh itu kan juga nggak konsisten. Ada 3 tinggal 2, yang 1 katanya sudah meninggal. Ternyata berita meninggalnya polisi yang ada di daerah mana itu Bogor itu udah lama. Jadi bukan berita baru, artinya kecelakaan itu sudah terjadi sebelum peristiwa KM 50 itu sendiri. Dan ini yang berkali-kali disuarakan oleh Bang Edi Mulyadi. Makanya kemarin ada analisis Bang Edi Mulyadi itu ya, kenapa dikerjain bukan karena jin buang anak, diantaranya karena dia bersuara tentang masalah KM 50. Begitu, Bung Apik. Berarti apa yang sekiranya bisa dilakukan masyarakat dalam mungkin mengawal atau mungkin ikut turut menyertai kasus ini? Mungkin dari Bang Fauzi, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya, sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Karena kita ini punya suara, maka saran saya kepada semua masyarakat bersuara. Apa yang mereka yakini ya ini nggak logis, ini nggak masuk akal, suarakan semuanya. Dan suara-suara ramai, ribut-ribut sosial media itu yang kemudian nanti akan menghadirkan momentum. Sama persis kepada kasus Sambo ini ya. Awalnya kan semuanya ya dipaksa untuk percaya di kasusnya tembak-menembak. Tapi masyarakat ramai ya bersuara. Akhirnya terjadi momentum apa? Pengakuan Baradae bahwa dirinya memang mengakui dalam peristiwa terbunuhnya atau pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat itu tidak ada tembak-menembak. Nah, momen itu langsung ya kemudian menyebabkan proses yang lebih jauh, Irsus dan tim sus. Akhirnya muncul tersangka baru kan, RR, KM, Ferdi Sambo. Nah, dari pengalaman itu dan dari banyak pengalaman ya banyak momentum tercipta karena kita kritis gitu loh, masyarakat ribut. Gitu. Jangan diam, kalau masyarakat bungkam diam, momentumnya juga akan jauh gitu. Nah, saat ribut momentum tercipta, barulah grup Bang Aziz dan kawan-kawan itu masuk. Nah, kita ini mendorong terjadinya sebuah momentum gitu loh. Nah, ini saling bersinergi. Soalnya kalau kita mengharap dari political will penguasa, saya nggak yakin deh. Jadi kita jangan berharap deh sama penguasa, kita aja langsung terus berjuang. Nah, begitu momentum datang, nah segera ada eksekusi. Nah, memang momentum ini juga harus cepat ya. Kalau nggak cepat dieksekusi juga kehilangan momentum juga. Ini kayak kita balap lari juga dengan rezim, karena begitu kita menyiapkan rencana untuk advokasi, rezim juga sudah berusaha menyiapkan rencana antisipasi. Terus ini balap-balapan terus. Tapi meskipun saya ya terbuka dalam konteks diskusi ini, sebenarnya ada hal-hal yang lebih strategik yang memang tidak saya ungkap. Nah, di titik-titik tertentu itulah baru kita gunakan. Tapi apa yang saya buka ini dalam rangka mendorong terjadinya momentum tadi. Ya ini ribut-ribut sosial media ini. Masyarakat juga harus begitu ya, logika-logika mereka kembangkan. Termasuk kemarin Bang Novel Bang Mukmin kan menyeru kepada Sambo, udahlah nyanyi aja. Tapi ya belum tentu juga kan. Karena hari ini pun saya nggak yakin apakah Sambo benar-benar ada di Kelapa II di penjara atau tidak. Jangan-jangan dia nyaman di hotel atau di ruang khusus, kan kita juga nggak tahu karena nggak ada pembuktian.
Semestinya Ferdi Sambo taruh di rutan Barreskrim, dan saya setuju itu. Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang minta Ferdi Sambo satu sel sama dia. Nah, cocok tuh. Siapa tahu bisa ada kasih kedua di Barreskrim. Dari Bung Fauzi mungkin ada closing statement yang disampaikan untuk penutup kita pada sore hari ini. Saya mengingatkan kepada siapapun yang berbuat zalim bahwa kezaliman itu tidak akan kembali kecuali kepada pembuatnya. Dan pembuat kezaliman pasti akan memetik hasil kezaliman itu baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Karena itu sebelum Allah Subhanahu wa taala balas kezaliman itu ada kesempatan untuk bertobat. Dan sarana bertobat itu ada dua. Yang pertama tentu saja meminta maaf dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Yang paling penting yang kedua adalah mengungkap kasus ini sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau hari ini misalkan karena pengungkapan itu Anda yang berbuat zalim ya, dan ada resiko di penjara atau mungkin dibunuh oleh geng-geng yang lain, saya kira itu masih ringan dan itu akan menjadi penebus dosa di akhirat. Ketimbang Anda menyimpan rahasia yang sebenarnya rahasia itu bisa menolong keluarga 6 Laskar, menolong kita semua yang hari ini rindu akan keadilan di negeri ini tegak. Karena itu saya berharap sekali bagi siapapun yang terlibat dalam kezaliman ini, yang diberikan oleh Allah ya cahaya dan kemudian bertobat untuk bersuara. Ya, suarakanlah kebenaran dan mudah-mudahan itu akan menjadi penebus dosa dan kafarat bagi apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian kepada kita semua sebagai umat Islam, ini semua kan adalah bagian dari epik sejarah kehidupan manusia yang dulu juga dialami oleh umat-umat terdahulu. Dan generasi terdahulu juga ada generasi pembantai ya, hari ini juga kembali pada hari ini. Nah, saya kira ini justru ujian bagi kita untuk mengokohkan komitmen kita kepada Islam, membersamai perjuangan syariat Islam dan fokus untuk tidak bergeser walaupun ada ancaman atau iming-iming. Kadang-kadang oleh ancaman nggak geser, tapi begitu dikasih iming-iming pindah. Nah itu semuanya harus kita waspadai. Dan terakhir, ya mudah-mudahan kita semua tidak pernah bosan untuk menjadi bagian yang terus menyuarakan kebenaran, karena al-batil itu tidak akan pergi kecuali didatangkan oleh al-haq. Dan hari ini dibutuhkan para pemberani-pemberani yang untuk menyuarakan kebenaran itu tidak khawatir. Ya, tidak khawatir dengan celaan orang-orang yang suka mencela, ya, si para buzzer. Ya. Dan tidak juga takut dengan kezaliman yang akan ditimpakan penguasa, penjara, dan sebagainya. Biasa saja. Karena kalau kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan kita. Karena sebaik-baik tempat berlindung dan pemberi penjagaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan keyakinan pasti dijaga dan ditolong Allah, teruslah suarakan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Billahi fislabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.